Itu wajahnya hancur seperti daging yang membusuk, terus matanya itu kayak melotot hampir keluar. Apa kabar? Oke, kita jumpa lagi di Sisa Kelabu episode 3. Oh, kenapa? Ya aku malas aja tag video hari ini tuh aku malas. Kenapa? Ya kenapa malam? Kau kenapa mau tagnya malam? Ya, sempatnya malam. Masalahnya apa? Ya harusnya kan bisa sore. Sore nggak sempat kita. Ah, gak iya kau. Ya, emang kenapa? Aneh. Kok aneh? Ini kan malam. Sementara tahu kalian yang mau kami bahas itu apa? Bahas hantu. Ya udah nggak apa-apa. Kan kalaupun malam jadi lebih suasananya lebih dapat gitu. Kayak ada serem-seremnya dikit aja nya. Tapi nanti kau antar aku pulang ya. Pulang diantar. Ya udahlah kita mulai aja lah, orang itu pun udah nungguin. Ya. Bosan. Oke, kita bisa lanjut. Iya lanjut. Oke, malam ini siapa yang cerita duluan? Aku ada permainan. Sweet lagi? Bukan sweet. Jadi? Dulu zaman aku kecil, kami main kayak gini. Kalau kita wangwer, kok namanya ini wangwer kan? Wangwer. Wangwer. Nah, kalau udah tinggal 2 orang, ada nyanyi ya, minyak kayu putih digosok ke badan gitu. Itu ngapain maksudnya? Nyanyi. Pokoknya gini. Dua-dua nyanyi? Enggak, 1 orang aja. Hah. Pokoknya nanti gini. Kalau kenanya ke kau yang jaga. Kalau Maksudnya kenanya berhentinya? Berhenti berhenti lagunya. Oh, oke. Sini lah kau. Ya udah terus. Oke, minyak kayu putih digosok ke badan. Merah-merah putih tandanya dia menang. Ansip penjaga malam. Intip dipatok ayam. Kau kena? Udah. Iya. Kok licin enggak Enggak. Kok kurangi Udah, lagunya? kau harus enggak bisa. Kan kau yang kena. Udah kau yang cerita. Enggak, Ya kok kan, kurangi Wei? lagunya kan? Enggak ada, aku kurangin tanya orang ini. Ya udahlah. Kalau kayak gitu berarti aku lagi. Iya, Dia kau mau lagi. cerita. Iya lah. Aku sih sebagai lelaki tangguh ya, ngalah. Kayaknya dia nggak berani cerita. Oke, lanjut we. Kita malam ini mau cerita tentang hal-hal yang memang sangat horor. Ya. Makanya Suci kayaknya dia takut, cuman banyak alasan aja. Enggak. Ya. Jadi yang mau kita ceritakan itu seputaran hantu-hantu fenomenal di Indonesia. Iya, betul. Sebetulnya ada banyak. Cuman episode kali ini kita mungkin akan bahas 2 atau 3 lah. Ya, 2 atau 3 tergantung Suci berani atau nggak. Kalau berani 4 pun jadi. Oke. Oke, kalau nggak sanggup malam ini diceritakan semua, mungkin kita buat part 2-nya nanti. Iya. Oke, sesanggupnya kau lah ya. Sesanggupnya. Kalau aku sih sanggup-sanggup aja. Oke, aku sanggup juga. Oke, karena tadi aku duluan yang mau cerita, berarti aku lah yang mulai. Udah siap kalian? Siap. Kau udah siap? Siap. Semua orang pasti kan udah nggak asing nih sama hantu yang fenomenal satu ini, Sob. Kenapa? Karena dia terlalu sering malang melintang di dunia persosmedan Indonesia. Oh iya. Ya, selain dia itu nakut-nakutin, dia juga menjadi icon brand untuk nakut-nakutin orang. Ya, kayak di YouTube yang sering kita lihat, Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lain lah. Jadi kayaknya dia udahlah terlalu sering muncul di jalanan untuk nakut-nakutin orang. Oke, gak hanya di Indonesia, dia juga lumayan dikenal di negeri jiran, Sud. Malaysia. Ya, di Malaysia. Apa namanya? Kau pasti tahu lah ya. Tahu. Apa? Hantu bungkus. Hantu bungkus ya. Hantu Jadi bungkus. pocong ini banyak sih namanya. Cuman kalau di kita lebih sering dikenal sebagai pocong. Mungkin Iya. kalau di tempat-tempat lain beda lagi, tapi ya bentukannya sama. Ya, Kalau aku bilang ya hantu lontong. lontong. Karena pakai lontong. Pakai lontong ya. Dibungkus. Nah, penggambaran pocong sendiri bervariasi, Sud. Jadi banyak yang bilang kalau misalkan pocong itu wajahnya hijau, terus matanya itu kosong. Nah, bolong. Nah, ada juga yang menggambarkan kalau misalkan pocong itu wajahnya rata, matanya itu berongga tapi ketutup kapas. Agak serem ya. Terus ada yang lebih ekstrim lagi kalau misalkan pocong itu wajahnya hancur seperti daging yang membusuk,
terus matanya itu kayak melotot hampir keluar. Ini kayak yang di film-film. Ya kalau di film-film horor-horor belakangan ini kayak gitu, mukanya kayak hancur-hancur, matanya ngeri kali tuh. Tapi di film dulu ada tuh mukanya hijau. Mumun. Pocong mumun. Ya, masih mau aku bilang. Konon pocong ini berasal dari orang meninggal yang proses penguburannya itu nggak tepat. Nah jadi katanya dia itu pada saat dikuburkan tali pocongnya itu lupa dilepas, makanya dia bergentayangan itu untuk minta pertolongan supaya dilepaskanlah tali pocongnya. Ya, tapi pernah dengar juga pasti sih. tahu lah, biasanya rata-rata pocong itu legendanya ya kayak gitu. Kalaupun dia gentayangan pasti minta dibukakan tali pocong. Penampakan dari pocong ini berawal dari sebuah asap yang keluar dari tengah-tengah pusaran kuburan. Kemudian dia akan membentuk satu makhluk yang kecil tapi melompat-lompat. Nah, dari tengah kuburan, makhluk kecil ini akan lompat ke kakinya mayat, kemudian lompat lagi ke arah kepala mayat. Nah, ketika di posisi kepala, dia akan membesar seukuran bayi. Oke, jadi dari posisi kepala, dia lompat lagi ke arah sisi baratnya kuburan. Nah, ketika udah di arah barat ini, sempurnalah bentuk dari pocong. Tapi belum selesai. Dia akan lanjut mengelilingi kuburannya sebanyak 1 kali. Setelah selesai mengelilingi, sempurnalah wujud dan dia udah siap untuk menakut-nakuti manusia. Meneror. Nah, satu hal yang bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan selama ini, kalau misalkan di film ataupun di cerita, pocong itu kan melompat-lompat ya. Memang lompat. Nah, tapi sebetulnya menurut mitos, pocong ini bukan melompat, tapi dia itu terbang melayang-layang, Jadi dia bukan lompat satu tapi dia melayang tapi rendah. Itulah, emang kau pernah Lompat. lihat? Ya, aku nggak pernah lihat, tapi yang dari aku kecil nih, yang ku tahu hantu bungkus itu, dia tuh melompat-lompat. Ya, itulah kesalahan yang udah tertanam di mindset kita, karena memang mitosnya pocong itu sebenarnya bukan melompat. Jadi walaupun dia terikat kakinya, bukan berarti dia itu melompat. Dia mirip-mirip dengan hantu yang lain, jadi kayak kakinya tetap ngambang. Jadi yang tapi dia kayak melayang tapi rendah, nggak terbang. Jadi yang aku tengok selama ini di YouTube tuh, nah bisa jadi penampakan tapi lompat gitu. Oke, jadi ada asumsi bahwasanya itu yang akan membedakan mana pocong asli dan mana pocong prank-prankan. Jadi selama ini yang aku tonton aku. Ya mungkin. Nah, kalau kalian nggak percaya, aku ada cuplikannya. Kamu mau lihat? Oke, mau. Oke, ini akan membuktikan apa pergerakan dari pocong. Oh iya ya, kok dia melayang-layang ya? Ya biar aku tahu aja. Jadi kalaupun nanti kalian ada yang ngelihat pocong itu melompat-lompat, ya udahlah, kalian simpulkan aja lah sendiri. Simpulkan sendiri ya. Ya entahnya nih memang pocong betulan, entahnya yang prank-prankan, tapi itulah cerita mengenai pocong. Dia nggak banyak memang. Aku juga cari-cari sumbernya nggak terlalu banyak yang menceritakan tentang pocong. Yang banyak ya kayak pengalaman-pengalaman. Tapi ya sayangnya aku nggak ada pengalaman. Bukan sayangnya sih, beruntung ya. Aku nggak ada pengalaman. Dan jangan pocong. sampai ya. Nah, jadi nggak ada yang bisa diceritakan. Kayaknya di antara semua hantu yang pernah aku tahu ya, di benakku hantu pocong ini yang paling seram. Kenapa ya? Nggak tahu, kan kayak pakai jilbab. Terus mungkin bukan yang paling seram, karena itu kan yang terlihat kita ngelihat orang yang udah dikafani aja serem. Iya, betul. Hantu yang bentukannya mirip kayak gitu juga, jadi kayak real. Iya, betul. Ya kan, kayak betul-betul dia bangkit dari kubur. Kok kenapa? Enggak, kayak terbawa. Ya Allah. Malam ini, Oh, ya santai, Allah. yang istri ya. Oke. Oke. Nah,
jadi itulah cerita mengenai si pocong tadi. Kalau misalkan ada kalian mau share-share pengalaman boleh juga. Udah. Hah? Ngapain? Udah. Ngapain? Udah semedi. Enggak, baca doa aja, minta izin kan. Iya. Mau ngomongin dia nih, soalnya aku nggak pernah nih seberani ini ngomongin. Ya nggak apa-apa. Ya udah lanjut. Lanjut weh. Lanjut demi kalian nih weh, demi kalian betulan lah aku weh. Oke, udah demi kalian pun demi kami lah ya. Tolong subscribe, like, and share, and comment. Oh ya nanti aja oke cerita. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke weh, kali ini aku juga mau bahas tentang sosok hantu yang gak kalah viralnya dengan yang diceritakan si Joko tadi, dan sosoknya selalu membuat bulu kuduk merinding. Jangankan jumpa, kalau kita omongin aja kita kayaknya udah merinding-rinding gitu. Apalagi jumpa ya, mungkin kalau aku jumpa hidup aku terasa hampa. Bukan. Jadi? Tergoncang ya. Tergoncang. Jadi kan kalian pasti udah tahu lah sosok hantu perempuan yang selalu membuat bulu kuduk merinding. Kuntilanak. Mitosnya, kuntilanak ini digambarkan sebagai sosok perempuan yang memakai daster putih, yang suka mengganggu anak-anak dan wanita hamil ataupun wanita yang baru melahirkan. Konon katanya hal ini dikarenakan kuntilanak meninggal saat dia sedang melahirkan dan arwahnya gentayangan mencari anaknya. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, kuntilanak ini nggak akan mengganggu orang hamil kalau orang hamil ini bawa gunting, paku, sama peniti gitu. Pernah dengar nggak itu? Bukan pernah dengar, emang aku juga lihat. Kalau kayak kakakku, adikku kan udah pernah melahirkan ya. Kalau pas hamil ada kayak bungkusan, bukan bungkusan apa, kayak dompet atau apa gitu, isinya kayak gitu-gitu. Itu memang berdasarkan mindset kalian atau gimana? Ya kata orang-orang tua dulu kayak gitulah, jadi orang yang ngikut. Dan kau sendiri kan keturunan Jawa nih. Ya memang ada ya kayak gitu ya. Gitu Jadi kan Jok, dalam bahasa Melayu nama kuntilanak ini ada banyak. Puntianak atau bisa disingkat dengan kunti. Nah yang sering menjadi pertanyaan orang-orang banyak Jok, mungkin kau juga kayak ada pertanyaan di benakmu gitu, dari mana kuntilanak itu? Kok baju kok bisa pakai baju daster putih gitu kan, sementara dia meninggalnya aja dipocongin gitu, dikafanin, kok bisa harusnya pocong ya, bukannya malah dia kayak berdaster gitu. Nah aku juga bertanya-tanya juga ya kenapa. Nah jadi aku coba masuk ke beberapa website, aku cari-cari jawabannya apa ini sebenarnya. Nah ternyata memang gak ada jawaban yang akurat. Jadi aku ambillah di salah satu website nih. Jadi kan dulu tuh ceritanya ada perempuan yang udah hamil tua nih, Nah perempuan ini kan Jok, kalau hamil tuh ada aja ngidamnya, nggak ngerti ya Wak. Ada yang makan di sabun, makan deket comberan lah apa segala macam ya kan. Kalian hamil kayak mana? Nah jadi ini udah hamil tua nih, udah mendekatin mau melahirkan. Dia pengen pakai baju daster warna putih itu di tengah malam. Nah dan suami ini nggak ada yang tahu nih. Jadi kebetulan dia ada nih baju daster itu, mungkin udah dipersiapkannya gitu kan. Jadi dipakainya lah ya kan dipakainya, terus semua itu udah pada tidur. Terus entah kenapa dia tiba-tiba melahirkan di malam itu tanpa ada orang yang tahu, karena kan tengah malam nih pulus-pulusnya orang tidur. Nah jadi dia melahirkan, nah dia itu meninggal dunia Jok. Nah terlepas dari betul enggaknya sejarah itu kuntilanak pakai daster itu kalian lawe. Nah untuk kau sendiri gimana tentang cerita yang aku ceritakan? Ya kalau aku bilang sih itu kayak cerita-cerita fiksi aja ya. Jadi mungkin sebatas udahlah mungkin inilah mungkin ini. Iya betul. Walaupun ya terlihat kayak masih dikarang ceritanya. Ya cuman melepas
rasa penasaran kita ya lumayan lah, iya. Setidaknya dapat sumber lah. Iya betul. Ini masih mengenai dasternya kuntilanak ya. Jadi aku buka artikel-artikel lah kan. Nah, jadi ada beberapa orang yang komen, ada satu yang unik nih menurut aku nih we. Nah, jadi aku ambil lah komentar seseorang itu, nama abang itu Abang Ali Nauziah Penyihir. Oh, dia penyihir? Iya, aku nggak tahu namanya Bang Ali, mana tahu dia nonton kan. Nah, jadi Bang Ali ini berpendapat mayoritas orang banyak itu nggak tahu bahwasannya kuntilanak itu sebenarnya spesies peri, Jok. Spesies peri yang dia memang diciptakan untuk menunggu hutan, alam-alam sekitar kayak hutan, danau, pergunungan dan yang lain-lain gitu, yang menyangkut paut dengan alam gitu. Dan dia memang dia sebenarnya nggak mau mengganggu manusia karena dia memang spesies peri, termasuk wewe juga ya, wewe juga begitu. Nah, jadi kenapa belakangan ini mereka sering viral menampakkan sosoknya? Menurut pendapat abang ini, itu bukan si peri kuntilanak itu, melainkan jin yang menyerupai kuntilanak tersebut. Nah, jadi itu tergantung kalian lagi ya, we. Mau kayak mana. Tapi aku lebih setuju sama Bang ini sih. Kenapa? Lebih masuk di logikaku. Jadi kau kan tahu ya, aku selalu mikir-mikir masuk akal nggak masuk akal. Iya, betul-betul. Kalau yang pendapat pertama tadi, ya kayak cerita ya udahlah kayak gitu kan, kayak cerita asal jadi aja. Tapi kalau yang si Bang Ali ini sampaikan sih lebih sedikit masuk di logika. Betul, aku juga masuk di logika. Karena memang kan rata-rata hantu yang berseliweran di mana-mana ini kan katanya memang jin, itu kan jin yang menyerupai sosok ini, menyerupai sosok ini dengan tujuan tertentu. Iya betul. Gitu. Nah jadi pertanyaannya, tahu nggak si kuntilanak peri ini namanya udah tercemar di dunia kemanusiaan? Ya jelas dong tercemar kan. Secara dia diam aja jaga alam gitu. Kok tiba-tiba ada jin yang menyerupai ganggu orang. Iya, ganggu. Iya betul, tercemar. Dan dia tahu dia tahu namanya udah tercemar. Nah, apa yang mereka buat? Mereka masa bodoh, diam aja. Karena apa? Karena dia berpikir masih ada segelintir manusia yang bisa membedakan mana ori, mana KW super. Handphone. Iya, gitulah we. Ini menurut Abang Ali. Oke, thank you Bang infonya. Oke Bang, thank you infonya. Nah, lanjut we. Jadi ngomong tentang sosok kuntilanak yang fenomenal ini, aku sendiri punya pengalaman. Kau berani ceritanya? Rada nggak berani dan nggak berani sebenarnya. Oke, jadi memang kalau misalkan satu cerita horor kita udah menjelaskan tentang asal usul misalnya, tanpa ada diselipkan satu pengalaman kurang seru ya. Iya. Kurang asoy boy. Silakan ceritakan, aku juga penasaran. Oke. Nah, tapi real ya. Real. Pengalaman ini tuh sebenarnya bapak aku ya. Bapak. Jadi waktu itu kami masih tinggal di Perumnas Mandala we. Bapak aku nih pulang dari nongkrong, biasalah kan udah tua pun nongki juga sama kawan-kawan. Pulang, ini rumah nih posisinya di Perumnas Mandala nih. Nah, jadi dia naik angkot, dia sendiri nih sewanya sendiri. Dia naik angkot, terus di Tangguk Bongkar itu ada perempuan yang stop angkotnya. Tangguk Bongkar itu nama daerah di Perumnas Mandala. Iya, nama daerah di Perumnas Mandala juga. Jadi di stop lah sama perempuan ini. Nah, posisi bapak aku nih duduknya di dekat jendela. Semua pintu. Jendela. Oh, pintu maksudnya, pintu angkot. Nah, pintu angkot. Terus perempuan ini kayak bawa tas koper, kan di pikiran bapakku mungkin begaduh nih sama suaminya. Minggat gitu kan. Jadi namanya juga naluri seorang lelaki ya. Pastilah mau nolong dengan seikhlas hati ya, mau nolongin ngangkat kopernya, diangkat tilah sama bapakku, dibantu ngangkat, rupanya tasnya itu enteng kali kayak kapas, ringan, nggak ada isi gitu, memang ringan. Terus habis itu dibantuin kan, terheran-heran lah orang tua ini satu ini kan, udah gitu dibantuin, dia berpikir kok tasnya enteng kali kayak kapas gitu. Nah terus supir angkot ini
tanya lah sama dua penumpang ini, mau turun di mana gitu kan. Terus bapakku jawab di Murai gitu. Yang satu perempuan ini jawab, aku lupa namanya Jok, tapi itu di daerah Perumnas Mandala paling ujung, lewat PDAM, lewat PLN paling ujung. Nah di situ ada nama daerahnya apa gitu ya. Nah tapi di situ kuburan. Di situ zaman kami tinggal itu di situ belum banyak rumah juga. Oh, si perempuan itu bilang mau turun di situ. Iya, mau turun di situ katanya. Bapak aku heran loh, ngapain turun di situ perempuan malam-malam gitu. Nah, wanginya itu juga wangi semangka kata bapak. Wangi dia, wangi semangka gitu. Ya, nggak ngerti juga ya, namanya dia juga orang dulu kan. Jadi dia entah kenapa berfirasat kayaknya ini hantu gitu, kuntilanak gitu. Entah kenapa dia memang berfirasat kayak gitu Udah gitu bapakku ini pindah lah tempat duduk. Jadi membelakangi dia di depan bapakku. Gini, nah duduknya ngangkut kan gini ya. Nah ini yang perempuan tuh aku bapakku. Dia perempuan. Oh iya ya, udah gitu aja lah. Kepalanya hadap sana nih. Nah, udah kan deket jendela nih. Berkibar-kibar lah, rambutnya panjang kali berarti ke arah sana. Iya, ke arah sana, arah bapakku. Dicabut lah satu helai rambutnya sama bapakku. Nggak tahu apa menurut kepercayaan dia atau mitos-mitosnya, nggak ngerti juga kenapa dia ambil sehelai rambut dari perempuan di angkot itu gitu. Nah setelah diambil, dia cerita sama kami, itu rambut ada, memang panjang, memang ada rambut itu. Dah dia cerita yang kayak tadi aku ceritain gini. Entahlah, nggak ngerti lagi. Katanya sih menurut mitosnya, kalau kita ambil barang-barang dari makhluk halus, kita akan ketiban rezeki gitu, dapat rezeki nomplok atau apa gitu. Tapi kalian nggak usah percaya kali lah kan, takut syirik jatuhnya gitu, musyrik gitulah gitu. Nah makanya si babe berinisiatif lah. Iya, udah ambil aja gitu. Diambilnya, dan tidak lama kemudian dapatlah kerjaan yang lumayan gitu. Dia jadi pemborong. Waktu itu di Lincun, kalau kalian pernah ke Lincun, Binjai. Nah Lincun tuh dari Tanah Lapang Merdeka itu ke kanan. Nah di Lincun itulah dia dapat borongan bangun pabrik minuman di situ. Nggak ngerti ya, entah. Bisa jadi kebetulan ya, bisa jadi. Cuman kan orang dulu, namanya juga orang dulu. Punya kepercayaan masing-masing. Iya betul. Oke jadi sampai sinilah cerita aku tentang Mbak Kunti. Ya terlepas itu real atau enggaknya, itu tergantung kepercayaan kita masing-masing ya sebenarnya Jok ya. Jadi untuk aku sendiri sih, aku nggak bisa bilang itu mitos. Ya aku juga nggak bisa bilang itu nyata, karena aku sendiri juga memang nggak pernah lihat real ya, nyatanya dia ada. Nah kalau aku bilang dia mitos, nanti tiba-tiba aku pulang dia nampak. Tapi kan nggak apa-apa, malah jadi terbukti. Nggak usah kayaknya. Ya udah itu aja lah